Pastor. Ada pertanyaan lagi, Ran? Ada dong. Wow. Ini masih berhubungan dengan waktu Tuhan yang terbaik. Oke. Jadi setelah kita tahu bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Ya kan? Nah, sekarang kalau waktu itu juga tidak kunjung datang bagi kita nih, sebagai saya misalnya saya Sakitnya tuh di sini. kok ini nggak datang-datang juga, saya tahu tapi kok datang. Nah, tapi pastor yang lebih memberatkan adalah saat yang sama saya merasa saya udah menjalankan firman. Artinya, gue udah lakuin firman loh. Kok nggak datang-datang juga nih waktunya? Sudah konsultasi sama orang, gue salah apa nggak nih ya? Iya. Gue ini firman Tuhan interpretasinya salah apa nggak ya? Betul. Saya sudah melakukan apa belum ya? Nah, udah yakin begitu yakin, kan? betul lah. Nggak datang juga. Terus saya kan jadi mikir, ini yang salah apanya ya gitu loh. Iya. Wah, pertanyaan yang cukup berat nih. Bagus di tengah-tengah waktu yang Tuhan berikan kepada kita sambil menunggu jawaban. Menurut saya orang yang menanti-nantikan jawaban atau menanti-nantikan Tuhan itu bagus nih. Yesaya 40 itu berbicara orang yang menantikan Tuhan itu dia beroleh kekuatan yang baru seperti burung Raja Wali. Jadi kalau misalnya Tuhan tidak menjawab doa kita dan saya tidak tahu jawabannya, kenapa nggak seperti waktu yang kita inginkan. Dan dia mengizinkan di dalam proses itu kita bergantung sama dia, membina hubungan sama dia. Kalau istilah di Yesaya menanti-nantikan Tuhan, disitulah Tuhan ingin proses dan membangun hidup kita. Sehingga hasil kita itu jauh lebih indah daripada hasil doa kita. Tuhan bisa aja membangun, Tuhan bisa aja kasih kamu barang, kasih makanan. Tetapi yang lebih indah adalah di tengah-tengah kamu menunggu makanan yang ada, Tuhan berkomunikasi membangun hidupnya. Dia memberikan makanan rohani dalam hidup kita. Kedewasaan kita bertumbuh di dalam jiwa, di dalam rohani, itu jauh lebih penting daripada kita bertumbuh secara perut. Fisik ya. Ya. Ada satu ilustrasi, satu perkataan yang bagus. We age by stories, not by years. Kita ini bertumbuh dewasa, bertambah umur dengan story, dengan cerita-cerita, dengan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dengan kita berkomunikasi sama Tuhan. Daripada we age by years hanya nambah umur panjang. Fisiknya aja itu yang Fisiknya aja yang bertumbuh. Jadi di dalam proses penantian yang saya tidak tahu waktunya Tuhan, saya kan bukan Tuhan. Pesan saya adalah jangan khawatir, malah jangan menuduh diri sendiri, jangan menyalahkan diri sendiri. Kecuali kita yakin kita perlu, kecuali doanya salah tadi kita bahas ya. Kalau kita rasa doanya sudah benar, tunggu aja. Dan di dalam penantian itu ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Dan jangan berhenti melaksanakan firman. Yap. Jangan kecewa terus, udahlah nggak usah laksanakan aja deh. Nggak boleh, tetap jalan itu. Justru itu yang Tuhan mungkin pengen lihat ya. Kan tadi kan Tuhan pengen lihat nih konsisten nggak sih. Kan? Kalau dia lihat kita konsisten ya pasti dia akan datang juga. Kalau kita di dalam penantian itu kita masih tetap konsisten, berarti pengenalan kita akan dia tidak pernah berubah. Betul. Tidak pernah goyah. Betul. Dan kalau kita tetap konsisten menjalankan firman-Nya, berarti kan fokus kita nggak apa yang kita pengen jadinya kan. Tapi melaksanakan firman-Nya. Itu yang bagi Tuhan lebih berarti. Lebih berarti karena orang yang konsisten itu walaupun kadang-kadang kita miss ya, kita harus akui. Itu menunjukkan bahwa kita menyadari siapa Tuhan itu. Betul. Menyadari bahwa dia konsisten mengasihi kita. Karena dia konsisten mengasihi kita, sehingga kita tidak khawatir dengan penantian. Contoh, waktu tadi saya telat datang dalam pertemuan ini. Saya dan kamu juga telat ya. Saya nggak takut. Rama datang apa enggak? Enggak, karena saya tahu kamu pasti menepati janji. Konsisten. Hanya ya mungkin traffic jam, ya kamu telat dikit atau saya telat dikit. Betul. Ya, jadi konsisten tuh kata kunci juga ya. Jadi kita juga mesti punya hubungan yang relationship yang konsisten juga sama Tuhan. Jangan pas lagi maunya doang gitu kan. Itu yang mungkin perlu dibangun. Dan pada waktu kita sadar dia konsisten sama kita, konsistensi dalam hidup kita itu akan bertumbuh. Pada waktu kita sadar dia mengasihi kita, kasih kita kepada dia tuh semakin bertumbuh. Dan itu sejalan yang tadi Pastor bilang, semakin kita konsisten menjalankan firman, semakin banyak stories kita. Itu memperkaya rohani kita. Itu kayaknya perlu saya jalankan juga tuh Pastor. Kita semua perlu jalankan. Baik. Terima kasih Pastor Tips. Sama-sama. Hai,
Kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa kirimkan ke kami. Kirimkan email ke ama@gcb-bellagio.org untuk kita jawab nanti di episode berikutnya. Kami tunggu pertanyaan Anda.